Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jamaah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Wa qala aidan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Para bapak-bapak, sahabat sekalian, para mu'takifin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam di 10 terakhir Ramadan ini. Allah masih sayang kepada kita. Bukti Allah sayang kepada kita, Allah ringankan tubuh kita untuk bisa hadir di masjid ini, dan Allah berikan kekuatan mata kita untuk bisa tetap melek, ya. Bener gak? Iya, tetap melek. Bila di saat orang lagi tidur pules, ya. Ini jarang-jarang kajian tengah malam begini. Serius ya. Saya juga nih, mata saya masih seperti ini. Tidur baru 1 jam dibangunin. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan di rumah Allah ini adalah di antara hal yang Allah ridhoi, di antara sifat hamba Allah yang dikasihi Allah, sifat ibadur rahman, ya, hamba Allah yang maha pengasih, sebagaimana yang dijelaskan di Quran surat Al-Furqan, yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara ciri-ciri hamba Allah yang dicintai, yang maha rahman, yang nanti akan menjadi ahli surga adalah walladzina yabituna, itu orang-orang yang begadang, yabit itu begadang, tapi begadangnya itu li rabbihim, karena Tuhan mereka. Ada yang begadang orang itu bukan karena Allah, begadang itu hanya buat ngabisin waktu. Gadangnya itu hanya untuk ya tadi itu ya. Nah, mungkin gak ada kerjaan lain gitu ya, sama istri juga mengelonan, gak dikasih gitu kan, lagi puasa gitu kan, Ramadan, akhirnya dia begadang keluar. Begadangnya juga di masjid, di pos, main gaple. Ada gak? Ada Pak. Kemarin tuh malam 27 di Blok U Villa Nusa Indah
itu ada masjid namanya Baitur Rahman. Itu orang banyak itikaf di situ, hampir penuh. Dekat masjid itu ada pos. Jadi ada dua kutub di situ. Satu di masjid orang lagi itikaf, di pos dia lagi sama, dia juga lagi ya itikaf juga gitu. Tapi sambil main gaple. Qadarullah tuh dia habis ngangkat gaple itu mati Pak di situ beneran geger tuh mati lagi main gaple. La ilallah. Yang dikatakan orang itu, kata Nabi, orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Tuh. Allah hobinya main gaple, ya matinya lagi main gaple. Tuh. Nah kalau ini nih jamaah masjid ini yang mutakin hobinya di masjid, ya nanti meninggalnya di masjid. Mau Pak? Mau nggak? Bentar mau? Siap? Ya Allah, nggak apa-apa kita meninggal di masjid, mulia nggak? Coba, mending mati lagi main gaple apa di masjid? Hah? Di masjid. Ada kurang lebih 4 orang tuh yang saya saksikan. Orang itu kalau senang ke masjid itu meninggalnya di masjid. Orang tuh kalau senang ke masjid itu meninggalnya itu indah banget gitu, mulia. Ya. Ada 4 orang Pak. Satu itu jamaah saya di Al-Muhajirin, Villa Nusa Indah, Blok M, namanya Pak Haji Priyo. Itu meninggalnya malam Jumat, ba'da sholat Isya. Kalau orang meninggalnya malam Jumat, kata Nabi, siapa yang meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, dia aman dari azab kubur. Tuh. Apalagi meninggalnya bisa sholat Isya. Subhanallah, tuh. Namanya Haji Priyo. Kedua, almarhum Bapak Gatot, itu jamaah Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3. Saya ngajar di situ. Meninggalnya subuh rakaat kedua lagi at-tahiyat. Lagi bin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah cabut ajalnya. Indah gak tuh? Enak gak tuh? Meninggal lagi sholat, lagi tahiyat, mulia nggak? Ya Allah, mulia banget. 3, merbuat. Ini merbuat nih. Tadi kan tuh DKM, itu jamaah. Ini merbuat. Meninggal, ya subuh. Merbuat ini namanya Pak Tony. Seimam di situ, dia itu udah stroke, ke masjid itu mesti ngerayap jalan tuh, pegangan tembok. Tapi dengan tubuhnya itu yang cacat, dia tiap hari ke masjid nggak pernah ketinggalan. Bahkan karena dia masih punya istri, sebagai tanggung jawabnya dia menawarkan diri sebagai merbuat di masjid. Dengan tangannya yang masih aktif satu itu, dia bersihin masjid Pak. Ngepel, nyapu, ya, bayangin. Tinggal qadarullah sehingga tiba saatnya dia masih berpulang, dia masih meninggal dunia di waktu subuh itu. Udah komat, orang lain pada berdiri, dia masih duduk. Pak Tony, ayo bangun. Dia bilang, sholat. Saya bilang gitu. Aduh Pak Ustaz,
Dada saya sakit banget ini Pak Ustaz, nggak kuat sih berdiri. Ya udah, duduk aja deh, saya bilang. Duduk sholatnya. Boleh ya boleh. Saya sholat jadi imam. Begitu saya assalamualaikum, dia udah meninggal dunia tuh Pak. Cepet banget tuh. Ya, komat masih duduk. Berapa lama sih subuh 2 rakaat? Saya salam, dia meninggal dunia. Itu merebut. Ini berbahagialah, bersyukurlah. Ya, kalau kita itu dimudahkan sama Allah untuk ke masjid. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang nantinya husnul khotimah. Amin. Malam ini kajian kita itu temanya malam pertama di alam kubur. Udah belum? Belum pernah? Udah paling? Belum. Ini temanya ini juga nih ya. Horor ya. Tapi ini mesti dibahas. Mesti dibahas ini. Kenapa? Karena kita semua kan ngalamin malam pertama di alam kubur. Kalau malam pertama pengantin udah lewat, ya nggak? Pernah kan ngalamin? Udah ngalamin kan? Udah ngalamin udah lewat dah. Yang belum ngalamin malam pertama di alam kubur, udah ngalamin? Belum. Nah, karena belum, kita mesti persiapan supaya malam pertamanya itu indah, menyenangkan, membahagiakan gitu loh. Jangan sampai malam pertama dalam kubur tuh menakutkan, menegangkan, menyedihkan, menyeramkan. Nah itu kita nggak mau tuh. Ya. Dalam kitab Kasful Ulum Al-Akhirah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Dia bertanya kepada Rasulullah. Ini hadisnya ya. Perhatikan baik-baik. Ya Rasulullah, apa yang pertama kali dialami mayit ketika dia telah masuk kubur? Nah, tuh. Nilainya siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Apa yang pertama kali dialami oleh mayit ketika dia masuk kubur? Beliau menjawab, hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai ini. Tuh. Kata Rasulullah, belum ada tuh sahabat yang nanya soal itu. Cuma dia. Yang pertama-tama yang memanggil mayit itu adalah malaikat bernama Rumman. Nih Nabi jawab nih, yang pertama-tama yang memanggil mayit itu adalah malaikat bernama Rumman. Ini ada nanti di kubur itu ada Munkar Nakir, itu yang dia bertanya, menyiksa. Nah sebelum Munkar Nakir datang, itu ada malaikat namanya malaikat Rumman. Berdengar ya? Berdengar kan? Tuh, untung ngaji jadi tahu kan? Dia memeriksa ke segala penjuru kubur. Maka dia bertanya, hai hamba Allah, tulislah amalmu. Nah, ini siapa nih yang ngomong? Malaikat Rumman. Dia nggak bertanya, siapa Tuhanmu? Itu tugasnya Munkar Nakir. Ya. Nah dia ini, hai hamba Allah, tulislah amalmu. Jawab mayit. Nih, apa kata si mayit yang jawab? Saya tidak punya tinta ataupun kertas. Tidak mungkin, kata malaikat Rumman. Kain kapanmu itulah kertasmu. Tintamu adalah air ludahmu. Dan penamu adalah jarimu.
Subhanallah tuh, ya. Kain kapan sebagai kertas, tintanya ludah, penanya jari. Ngeri nggak nih kira-kira? Ngeri ya. Lalu malaikat itu memotong kain kapannya sebagian. Jadi kain kapan tuh makanya bikin tiga lapis, ya kan? Yang lapis kedua dipotong malaikat tuh. Dipotong. Kemudian mayat itu dikasih. Nih, tulis. Kemudian mayat itu menulis. Meskipun di dunia dia nggak pernah sekolah, nggak pernah bisa baca tulis, nggak bisa nulis. Karena ada tuh orang, ada nggak Pak orang di dunia itu yang awam, yang nggak pernah sekolah, buta huruf, ada nggak? Meskipun dia buta huruf, ya, nggak pernah nulis, nggak pernah bisa nggak baca gitu. Nah, mantap itu suara itu. Dia bisa tuh tiba-tiba nulis, ya. Maka, ya, ketika itu dia ingat akan kebaikan-kebaikannya, dia pun ingat akan keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Bagaikan terjadi satu hari saja gitu. Jadi ingat tuh rekamannya semua tuh, rekaman kehidupan dia itu dari mulai akil balik, dia ingat pernah ini, pernah itu, pernah gini, pernah gitu. Ya. Kalau dia pernah itikaf, ingat itikaf, tulis tuh. Dia pernah mampir, ya, di panti pijat, dah tulis juga tuh. Apapun, ya, yang pernah dikerjakan di dunia ini semua ditulis. Yang baik, yang buruk ditulis, dan itu, ya, bagaikan terjadi satu hari. Padahal dia itu 60 tahun di dunia, tapi itu kayak sehari tuh. Semua kebayang semua, tek semua kebayang semua, dan itu ketulis semua. Lalu malaikat setelah dia selesai nulis nih, malaikat melipat potongan kain itu dan menggantungkannya di leher orang itu. Nah, tuh. Habis tulis, ya, kelar, dilipat tuh. Pak Fajar kayak rapot, ya. Udah kelar tuh, digantungin di mana? Di leher. Dan Rasulullah mengucapkan firman Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Al-Isra ayat 13. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan kalung catatan amalnya di lehernya. Tuh, Al-Isra ayat 13. Ulangi, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan kalung catatan amalnya pada lehernya. Tuh, Masya Allah, ya. Jadi nanti Pak, kita akan tulis sendiri tuh amal-amal, ya, kita yang pernah kita kerjakan. Maka di sisa umur kita yang singkat ini, mari isi lembaran kita itu dengan amal-amal soleh. Buat ngapusin tuh amal-amal yang salah. Yang lalu biarlah berlalu. Kita mungkin dulu masih jahiliyah, iman masih tipis, betul. Nafsu gede, betul. Sekarang nah, kita ini udah mulai sadar, hijrah, udah mulai ngaji, ya, udah mau dekat-dekat masjid, betul. Udah mulai tobat, ya. Akhirnya udah isi itu dengan amal-amal soleh, dengan tilawah, dengan zikir, dengan sedekah, dengan itikaf, kajian, bakti sama orang tua. Sehingga nanti di alam kubur tuh saat dikasih malaikat, tulislah, kita tuh tulis yang baik-baik gitu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya
kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Tapi kalau udah tua-tua gini kita masih aja maksiat, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu tadi tuh. Orang udah tua, ya, mestinya malam 27 itikaf, malah main gaple. Itu namanya nggak tahu diri, tua-tua keladi. Ya. Mengisi malam-malam kemuliaan, malam-malam 10 terakhir Ramadan, orang-orang pada ke masjid lagi pada ibadah, dia malah banting-banting kartu. Ya Allah Rabbi, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kayak gitu. Nah, manakala itu semua telah selesai nih, begitu dikalungin tuh selesai tuh. Tugasnya siapa? Tugas malaikat Ruman. Tugasnya selesai. Begitu udah dikalungin itu apa namanya, catatan amalnya, Ruman udah pergi. Ya. Maka dua malaikat benanya masuk ke dalam kubur. Mereka adalah dua malaikat hitam, bisa membelah bumi dengan taringnya. Rambut malaikat itu terurai panjang menyapu tanah. Suaranya menggelegar bagai halilintar. Matanya bagai kilat menyala-nyala. Napasnya menderu-deru bagaikan angin kencang. Napasnya itu menderu-deru kayak angin kencang. Di tangan masing-masing tuh malaikat ada palu dari besi. Andaikan semua jin manusia gotong royong angkat itu, gak akan keangkat. Ya, andaikan dihantam pada gunung yang paling besar, maka hancur luluhlah gunung itu. Saking itu gedenya itu palu yang dipegang malaikat Munkar Nakir. Ngeri gak Pak? Ngeri gak? Ya Allah, tuh malaikat Munkar Nakir itu digambarkan seperti itu oleh Rasulullah. Tinggi, besar, rambutnya sampai ke tanah. Ya. Suaranya itu, ya, suaranya menggelegar. Napasnya seperti angin yang kencang. Maka manakala mayit itu melihat doang nih, belum tanya, belum lihat baru ya, melihat kedua malaikat itu, maka gemetarlah dia. Tuh, gemetar apa? Ya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Maka kedua malaikat itu menyuruh mayit itu, duduklah. Tuh malaikat, duduk Pak. Kan mayit kalau dikubur ngapain tuh? Dia posisinya. Hah? Tentang miring? Miring. Nanti oleh malaikat Munkar Nakir suruh apain? Duduk. Ustadz, oh bisa, kan sempit. Di kubur itu, ya, tanah itu seperti ikan di air. Jadi mayit itu bisa gerak-gerak seperti ikan di dalam air. Di malaikat duduk, ya duduk dia. Ya. Dia mulai pertanyaannya dengan keras, membentaknya dengan bengis, ya. Padahal tanah bagi itu seperti air saja. Kemana dia bergerak, tanah ini akan tembus. Ya. Ditanya oleh malaikat nih, man rabbuka, man nabiyuka. Ditanya oleh malaikat.
Ketika ditanya itu, kalau orang itu orang yang beriman, orang yang soleh, ya, ditanya kayak gitu, dia nggak takut, nggak kaget. Ya. Itu mayit malah balik bertanya, siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Dia nanya lagi tuh, ditanya malah nanya lagi. Ini kan keren Pak ya? Keren gak nih? Panas? Keren gak? Mantuk. Keren, ditanya-nanya lagi. Man rabbuka, man nabiyuka. Dia nanya lagi. Siapa yang menugaskan kalian berdua datang ke sini? Siapa yang ngutus kalian kepadaku? Gitu. Kata malaikat nih, bisik-bisik sama temennya. Kir. Gitu. Kan atau nakir ya? Yang pertama apa? Munkar. Kir. Dia bener tuh. Dia dilindungi sama Allah dari keburukan kita. Ya. Di malaikat ini bisikin temennya. Kir. Dia bener tuh, dia dilindungi oleh Allah dari keburukan kita. Kemudian malaikat itu ya membangun kubur mayit. Dibikinlah kubur itu seperti kubah yang besar. Mereka membukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Ya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dari sutra surga. Dihamparkan tuh Pak permadani yang terbuat dari sutra surga. Di mana? Di kuburnya. Di kubur dibikin kubah gede, dan dibuka akses pintu menuju surga, ya, sehingga wewangian surga sampai ke kuburnya. Digelar tuh permadani di mana? Di kuburnya yang terbuat dari sutra. Ditaburi wewangian surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga, segar wewangiannya. Sudah itu datanglah kepadanya amalnya sendiri dalam rupa wujud manusia yang paling dia sukai. Amal itu menghiburnya, amal itu mengajaknya bicara, amal itu memenuhi cahaya yang kuburnya itu gelap, maka dengan amalnya itu terang itu kuburnya, bercahaya. Coba nih kalau kayak gini, enak gak nih Pak? Enak gak? Kuburan kalau gini? Hah? Lega, dibikinin akses ke surga, dihamparin permadani dari sutra surga, dikasih wangian surga, yang pengap jadi sejuk, yang gelap diterang, yang sempit dilega. Ya. Amalnya menghiburnya. Oleh karena itu, mayit itu selalu gembira, bahagia sepanjang umur dunia sampai datangnya hari kiamat. Bahkan dia ngarep-ngarep bertanya, kapan sih kiamat? Gitu. Kapan sih kiamat? Jadi pengen cepat-cepat gitu. Kenapa? Dia udah gak tahan, pengen ke surga, karena tiap hari cuma diliatin doang. Nih tempat di surga, diliatin rumahnya, diliatin calon istrinya di surga tuh, diliatin tiap hari. Nih bakal istri di surga, karena dia tiap hari cuma diliatin doang. Gak pengen dia, kapan kiamat? Udah kagak tahan nih gitu kan. Begitu panas. Coba kita coba ya, kalau seandainya itu kita ngalamin kayak gitu, mana tahan kita di kuburan. Tiap hari cuma liatin doang. Nih surga nih tempat kamu nih, rumah kamu nih kayak gini, nih istrimu nih kayak gini. Itu cuma liatin doang gitu. Hah? Tapi gitu juga udah seneng gitu kan. Kenapa? Ketimbang nanti yang berikutnya. Ini kan yang dialami nih kalau dia orang soleh. Kayak antum semua nih, soleh-soleh semua nih, amin.
nanti alamin kayak gini, ya. Pahala pertamanya kayak gini, ya. Makanya kalau udah soleh, soleh yang bener. Kalau udah soleh, soleh sekalian, gitu. Ya kadang-kadang soleh, kadang toleh. Kadang-kadang soleh, kadang nggak soleh, gitu. Bulan puasa soleh banget, gitu. Begitu akhir Ramadannya selesai, ya. Ada orang gitu? Ada orang tuh solehnya hanya Ramadan, ya. Ramadannya berakhir, udah berakhir kesolehannya. Tuh, nauzubillah min dzalik. Nah, dia masih memuliakan. Jadi amal-amalnya itu mendatanginya, menghiburnya, ya. Bahkan datang dengan pakaian yang paling indah, harum, ya. Dengan pakaian indah, amal itu berkata kepadanya, kepada penghuni kubur, "Adakah kamu mengenaliku?" Ya. Mayat bertanya, "Siapa kamu yang Allah karuniakan kepadaku dalam kesendirianku? Siapa kamu? Aku belum pernah lihat orang setampan kamu." Maka berjawablah dia, "Aku adalah amal baikmu. Kamu jangan sedih, jangan takut, ya. Sebentar lagi, ya, malaikat-malaikat akan datang kepadamu. Jangan takut, jangan kaget," gitu, ya. Lalu amal itu, ya, mengajarinya bagaimana nanti berhujjah di hadapan para malaikat. Ya. Dia masih memuliakan. Maka di antara manusia itu ketika dalam kubur, di sini disebutkan ada yang terhambat oleh pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Jika dia imannya, akidahnya melenceng, dia tidak akan mampu mengucapkan Allah Tuhanku. Nih, saya ulangi lagi. Kalau orang itu imannya terkontaminasi dengan syirik, akidahnya melenceng, maka dia tidak akan mampu mengucapkan ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, lidahnya kelu, gak akan bisa jawab Allah Tuhanku. Kalau imannya sudah rusak, akidahnya itu sudah melenceng, ya. Contohnya tuh ada tuh kemarin tuh yang udah lebaran duluan, sombong banget, saya sudah telepon Allah, udah telepon nama Allah, bayangin, mantap bener, ya, mantap bener dok, saya udah teleponan sama Allah, ya Allah, emangnya nabi, nabi aja, ya, nggak bisa langsung ketemu komunikasi sama Allah, ada hijab, ya kan, dia keren banget, udah teleponan sama Allah, udah duluan dia Idul Fitrinya. Ada ya? Ada ya? Nah itu termasuk tuh yang nyimpang tuh, ya. Tapi justru nanti ketika dia ditanya, dia akan mengucapkan kalimat yang lain, ya. Maka kalau dia itu nanti ditanya jawabannya lain, kedua malaikat itu akan memukulnya dengan satu pukulan yang membuat kuburnya meluapkan api, kemudian padam untuk beberapa hari, lalu menyala lagi terus sepanjang umur dunia. Tuh, ya. Dan di antara manusia ada lagi yang sulit dan berat sekali mengucapkan Islam agamaku. Ketika tanya madinuka, apa agamamu, berat betul mengucapin Islam dini, Islam itu agamaku. Ngapa begitu? Karena ketika dia di dunia, dia nggak setia sama agamanya, dia malah justru menista agamanya, dia justru melanggar syariatnya.
Banyak nggak Pak orang Islam kayak gitu? Ngaku Islam tapi melanggar syariat. Ada nggak? Banyak. Aku Islam. Orang puasa, ya, di siang hari dia malah ngerokok. Ada nggak? Orang-orang puasa masuk warteg, kakinya kelihatan, uncang-uncang, kayak kuntilanak. Banyak nggak? Warteg Bahari itu banyak banget ya. Pakai gorden ya. Itu banyak pakai gitu hari ini. Saking tipisnya itu iman, di saat orang-orang berpuasa dia kayak nggak merasa bersalah makan siang hari. Ya Allah, ngeri Pak sekarang ini. Karena ada keraguan selama ini terpendam hatinya atau termakan godaan menjelang matinya, maka malaikat pun akan memukulnya dengan suatu pukulan yang membuat kuburnya itu ya meluapkan api sampai ya menjelang hari kiamat. Dan di antara mayit ada juga yang kesulitan mengucapkan Al-Quran kitabku. Tanya makit, tanya apa kitabmu? Ya. Dia bisa jawab berat. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia gak cinta sama Quran, gak mau baca Quran. Ya. Ramadan orang sibuk baca Quran, dia sibuk main HP. Ada gak gitu? Banyak. Ya. Bahkan di orang-orang sibuk untuk menghatamkan Quran, dia sibuk dengan yang lainnya, dengan remeh-temeh dunia. Dilanggar apa yang Quran perintahkan, dia tinggalkan. Apa dilarang Quran, dia kerjain. Hidupnya itu kontradiksi dengan Quran. Quran nyuruh ke timur, dia ke barat. Ya, selalu kayak begitu. Ya, seumur-umur tidak pernah terkesan sedikit pun oleh Al-Quran. Maka orang ini akan mendapatkan azab yang berat, ya. Akan mendapatkan sisa yang pedih, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah saya muliakan, ada juga orang yang tanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dia nggak bisa jawab, ya. Nggak bisa mengatakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena waktu di dunia dia nggak cinta sama Nabi, nggak pernah hidupkan sunnah-sunnah Nabinya. Lisannya berat untuk salawat sama Nabi, maka terkunci tulisannya, nggak bisa ngucapin Muhammad Nabiku. Ya, maka dia pun akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Ya. Nah, jemaah semuliakan, kemudian apa yang mesti kita persiapkan gitu, agar kita selamat dari fitnah kubur, ya. Agar kita itu nanti saat nanti di kuburan kita aman. Nah, ini tadi ini saya ambil dari kitab At-Tazkirah, ya. Kitab ini karangan Imam Syafuddin Al-Qurtubi, ya. Agar kita selamat dari azab kubur, saya ada buku nih, tipis bukunya. Judulnya 50 amalan agar terhindar dari siksa kubur. 50 amalan banyak banget ya. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, saya kasih 3 aja deh, ya. Ya. Nanti yang 47 PR, ya. Semua pasang 3. Di sini, ya, di antara amalan agar kita selamat dari azab kubur adalah jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Jauhkan kemunafikan, ya. Kenapa? Karena
Orang munafik itu termasuk orang yang gak akan selamat nanti ketika dalam kubur. Saya ulangi, orang yang munafik itu diantara orang yang gak akan selamat dari azab kubur. Dalilnya nih, dalilnya. Fa'ammal kafiru wal munafiku payakulani lahu ma kunta taqulu fi hadar rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas payakulani la daraita wala talaita summa yadrabu bi bitrakin min hadidin baina udhunaini fayasihu mauha man alaiha ghairus saqalain. Adapun jika yang meninggal itu orang kafir atau orang munafik, nih dengerin nih baik-baik. Kalau mayit itu adalah orang kafir atau dia orang munafik nih yang masuk kubur. Ketika malaikat itu bertanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Itu Rasulullah. Maka dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Tuh, dia nggak tahu. Ditanya, ya, apa pendapatmu tentang orang ini? Yaitu Rasulullah. Dia nggak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu marah, murka. Tidak, engkau sebenarnya tahu, tapi engkau tidak mau mengikuti petunjuknya. Kemudian malaikat mengangkat palu, dipukul dengan palu yang besar dari besi. Satu pukulan saja, tepat di ubun-ubunnya tuh. Di ubun-ubunnya nih, pukulnya. Ya. Dipukul di ubun-ubunnya. Ya. Lalu dia menjerit sekencang-kencangnya, dapat didengar oleh seluruh makhluk sekitarnya kecuali jin dan manusia. Tuh Pak ya. Ini hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih Bukhari. Jadi kalau orang itu munafik, saat ditanya tentang Nabi dia nggak tahu. Kenapa? Karena orang munafik itu diantara sifatnya dia enggan mengamalkan sunnah Rasulullah, ya, enggan ke masjid, ya kan? Kan itu sebut orang munafik, ya kan? Enggan berinfak, enggan bersedekah, suka khianat, nauzubillah min dzalik, ya. Dua, pengen nggak aman dari azab kubur? Halo? Bangun. Ya Allah, emang susah juga nih kalau ceramain orang ngantuk ya. Ya Allah. Ini benar serius gitu loh. Datang sangat tiga orang lagi pulus-pulusnya diceramain, ya Allah, ya kan. Tenang ya, dikit lagi. Yang kedua nih, supaya kita aman, selamat dari azab kubur. Amalannya yang kedua, jangan pernah tinggalkan baca Al-Muluk sebelum tidur, ya. Karena dia adalah Al-Mani'ah. Nama lain Al-Muluk Al-Mani'ah. Ya. Apa Al-Mani'ah? Yang mencegah, yang menghalangi dari siksa kubur. Man qara'a tabarakalladzi bil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adabil qabri. Barang siapa yang membaca Al-Muluk pada malam hari tiap malam, maka Allah akan menghalanginya. Allah akan menyelamatkan dengannya dari siksa kubur. Tuh, ya. Baca ya. Dikit kok, cuma berapa ayat? 30 ayat. Ya. Bahkan Nabi kita, ya, Nabi ini dia bukan cuma baca Al-Muluk. Jabir bin Abdullah berkata, ya, ini dinyaksikan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanjil
Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahasanya Nabi tidak pernah tidur kecuali beliau membaca Al-Muluk dan baca As-Sajdah. Dua tuh Nabi baca. Ya. Kita mungkin berat kalau dua. Minimal baca apa? Al-Muluk. Cuma 30 ayat, Pak. Itu cuma 5 menit doang. Kita buka WA lama nggak tuh? Buka WA, ya Allah, mana grupnya banyak ya kan? Itu buka WA tuh bisa setengah jam, betul nggak? Belum lihat video-videonya, gitu ya. Betul. Boleh kalau videonya ada yang cantik-cantik gitu kan? Lama itu dipelototinnya nggak? Kita bisa buka WA, ya. Kenapa kita nggak bisa buka Al-Muluk, ya? Ya Pak Fajar. Nah, ini amalan yang kedua nih. Pengen selamat azab kubur, jangan tinggalkan Al-Muluk. Baca sebelum tidur. Ya. Bahkan di sini disebutkan ya oleh sahabat Ibnu Abbas, ya. Sahabat Nabi yang sangat dicintai, termasuk ulama di kalangan sahabat namanya Ibnu Abbas. Bacalah Al-Muluk, ajarkan kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, juga ajarkan ke tetanggamu, sebab dia adalah surat penyelamat, pembela yang akan melakukan pembelaan terhadap pembacanya pada hari kiamat di hadapan Allah, serta memohon kepadanya agar menyelamatkan pembacanya dari azab neraka dan azab kubur. Nabi bersabda, sungguh aku senang jika ia selalu berada dalam hati tiap orang di kalangan umatku. Nabi senang gitu kalau Al-Muluk itu ada di tiap hati orang beriman. Sudah apa? Hafal tuh kita Al-Muluk. Baca tiap hari, lama-lama hafal Pak, insyaallah. Ya. Tiga, ini terakhir ya, kan hati-hati dengan air kencing. Nih, kenapa? Aksaru azabal qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Tuh. Banyak orang nanti diazab gara-gara nggak beres dalam istinja. Kencingnya nggak rapih gitu, nggak bersih. Bahkan banyak tuh laki-laki kadang-kadang kencing kagak cebok, macet di tol, wah nggak ada kamar mandi, akhirnya nyari pohon, kencing berdiri, nyiram pohon, ya nggak? Betul? Habis kencing langsung aja tutup lagi tuh kletingnya. Ada air kencing tuh yang netes, yang tersisa di celananya, betul? Ntar aja, udah lewat macetnya, dia terus naik mobil. Pas sholat, dia pun sholat. Padahal di celananya ada air kencing. Sah nggak tuh? Sah nggak? Tuh. Nah ini Pak namanya orang yang nggak tertib tuh dalam masalah kencing. Maka nanti ada orang yang disiksa bukan karena itu nggak sholat, tapi kena ketika kencing dia nggak istinja. Tuh, masya Allah. Dah 3 dulu ya, pas 2:30 tuh, ya. Insya Allah mudah-mudahan materi ini akan membuat kita semakin mawas diri dan kita mulai dari sekarang bersiap-siap untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita sebelum kita nanti waktunya masuk alam kubur. Dan andai pun kita nanti dipanggil Allah, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.